Mahfud MD blak-blakan bongkar kasus korupsi di Indonesia, DPR termasuk di dalamnya. Kriteria Dahlan anggota DPR terbongkar tidak punya LHKPN, tidak bayar pajak atas hartanya. Pantas waktu Ketua Komisi 3 DPR memanggil Mahfud MD untuk rapat minta penjelasan terkait transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Arteria Dahlan menyatakan hasil temuan LHKPN atas suatu kasus tidak boleh diumumkan ke publik karena masuk rahasia negara. Pada saat itu mengancam Mahfud MD akan dipidanakan. Tujuan mengancam Mahfud MD agar ketakutan tidak jadi membahas transaksi gelap 349 triliun karena terbongkar Arteria Dahlan memiliki harta tidak ada LHKPN-nya sehingga tidak bayar pajak. Kalau ini tidak bisa diketahui asalnya dari mana, setidaknya kan gratifikasi. Gratifikasi sederhana. Kalau menerima uang oleh pegawai negeri, khususnya pejabat, dalam 30 hari tidak dilaporkan KPK, maka itu dia kena pasal gratifikasi. Karena apa? Itu pegawai negeri pasal 11 itu, ingat persis saya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, pegawai negeri yang menerima, itu aja, menerima tidak lapor, ya kena pidana. Dan kalau toh nerimanya seakan-akan dibuat zaman pensiun, pasti bisa dikejar. Oh memang janjinya dulu diberikan uangnya nanti ketika pensiun. Tapi waktu proses perdagangan kewenangannya atau perdagangan urusan macam-macam lah dimudahkan, suap gratifikasinya terjadi ketika jabat. Tapi supaya aman nanti simpen dulu ya, diberikan nanti ketika pensiun. Masa kejar gitu nggak bisa, Valen? Rasanya aneh aja gitu. Uji nyali Polri, saya tunggu. Berani nggak Polri menindak anggota Dewan yang kebetulan Komisi 3? Saya tunggu. Kalau tidak, rakyat kecewa saya. Saya kecewa Pak Polisi. Lalu kemudian saya bertanya pada pimpinan DPR, MKD, Majelis Kehormatan Dewan, kalian kerjanya apa? Mengapa membiarkan anggota kalian yang bernama Arteria Dahlan semena-mena seperti itu? Jelas-jelas melanggar aturan, melanggar undang-undang, dibiarkan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak boleh sekali lagi teman-teman media yang ada yang mempolitisir agenda kami hari ini. Kami tidak percaya pada partai dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyatnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! 89 itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu pun enggak ada Bu di sini, enggak pernah ada kata. Ini tahun 2020 kata Bu, enggak pernah ada. Ada Pak Ivan, enggak ada. Baru dia, oh ya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189, nanti dijelaskan deh Pak. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan bahwa korupsi banyak terjadi di Indonesia. Ada beberapa instansi yang terbanyak korupsinya di Indonesia juga turut disebutkan oleh Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan saat dirinya memberikan sambutan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada UGM. Dalam penyampaiannya, ia menyebut bahwa masalah korupsi di Indonesia banyak terjadi di berbagai sektor. Mahfud MD bisa secara gamblang berbicara tentang korupsi karena sudah mengundang berbagai pihak yang mengamati dan menganalisis korupsi di Indonesia. Masalahnya ada di berbagai sektor, dari mana Pak Mahfud tahu? Tahu karena saya mengundang Transparansi Internasional ke rumah saya, ujar Mahfud MD. Mundang Litbang Kompas ke rumah saya, mundang partnership yang selama ini bergerak menilai tentang korupsi, sambungnya. Berdasarkan pertemuannya dengan berbagai pihak terkait membicarakan tentang korupsi di Indonesia, ia bisa menyimpulkan bahwa korupsi terjadi di birokrasi berbagai sektor di Indonesia. Menurutnya ada 3 sektor atau instansi yang rawan terjadi korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah Bea Cukai dan Perpajakan. Kesimpulannya apa Pak? Korupsi itu ada di birokrasi terutama perpajakan dan bea cukai. Clear itu kesimpulan Transparansi Internasional, ujar Mahfud MD. Bukan hanya itu saja, Menko Polhukam juga menyebut banyak korupsi terjadi di lingkungan DPR yakni dalam bentuk konflik of interest atau mengutamakan kepentingan pribadinya. Modus dari DPR diungkapkan oleh Mahfud MD yakni ada anggota DPR yang merangkap dalam perusahaan dan ketika menyusun anggaran serta proyek akan ikut nitip dalam proyek tersebut. Bahkan